Shalom, selamat berjumpa Ibu Bapak, rekan-rekan semua, tuan-puan, tuan-tuan dan nyonya-nyonya, di mana saja Anda berada. Saat ini Kota Batam tengah dilanda musim kemarau. Cuaca panas, terik matahari, tapi kadang-kadang juga malah muncul hujan. Nah, justru itulah yang mengakibatkan banyak orang menderita sakit flu, dan mohon jangan sampai diklaim itu karena corona dan agak meriang badan. Bahkan karena kehendak Tuhan, ada juga yang dipanggil oleh Allah secara tiba-tiba, dan itulah yang namanya kematian. Menarik sekali merenungkan peristiwa kematian ini. Merenungkan saja sudah menarik, apalagi membicarakan, tetapi melaksanakannya inilah suatu hukum yang sulit diterima oleh akal budi manusia. Namun di dalam kuasa iman kepada Allah yang empunya kehidupan, kita hanya bersikap pasrah dan menjawab amin. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Kristus, kematian merupakan proses transisi dari kematian kehidupan di dunia fana menuju kehidupan dunia kekal. Oleh karena itu, agar bisa masuk ke dalam dunia akhirat yang adalah dunia kehidupan kekal, kita hanya boleh melewati yang namanya kematian. Kematian berarti detak jantung kita tidak berfungsi lagi. Itu saja ciri khasnya. Macam-macam orang mengalami kematian. Dan kalau dibandingkan dengan Tuhan Yesus, saudara-saudariku yang terkasih, kita manusia masih boleh dikatakan sangat bermartabat. Ada yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas, baik itu di darat atau di udara maupun di laut. Ada yang meninggal yang namanya bunuh diri, ini melanggar aturan dalam ajaran substansi dogma iman Katolik. Ada yang juga karena pembunuhan, ada yang meninggal karena melewati proses sakit yang biasa-biasa saja, naik tingkat menjadi agak sedang, lalu naik lagi menjadi luar biasa. Maka kehendak manusia tidak bisa lagi mencari solusi untuk mengatasinya, lalu kehendak Tuhanlah yang berbicara. Ada yang meninggal melewati tahapan yang panjang, tetapi ada juga yang meninggal secara mendadak. Dan secara mendadak ini macam-macam hal. Yang lebih kentara adalah orang mengatakan, saya tidak tahu persis istilah ini apakah istilah di salah satu tradisi daerah lokal tertentu atau dalam bahasa Indonesia yang namanya angin duduk. Mungkin secara medis adalah serangan jantung. Ya, namanya serangan jantung berarti tiba-tiba saja. Baru-baru ini contoh saja, sekretaris Pipa Paroki Maria Bunda Pembantu Abadi Kota Batam, tama mahasiswa, ya alumni mahasiswa Sekolah Tinggi Katolik Ilmu Ekonomi Bentara Persada, yang saat itu beliau lulus dengan cum laude. Dan beliau juga terkenal sebagai mahasiswa yang cukup cerdas dan dewasa, pandai mengayomi sesama mahasiswa yang lain, memberikan peneguhan serta motivasi. Tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan secara mendadak. Kisahnya adalah
Ketika mereka sedang berekreasi bersama kelompok etnis tertentu di salah satu pantai di kota Batam, lalu beliau sedang membantu anaknya berenang, lalu dalam keadaan setengah basah badannya, ya tiba-tiba dia merasakan sakit dada, lalu tembus sampai ke belakang. Dia minta bantuan orang untuk memijit atau mengoles dengan minyak kayu putih atau balsam, tetapi ternyata tidak tertolong. Akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Sungguh sangat menyedihkan. Para dosen, rekan-rekan mahasiswa, alumni, alumnus, dan mahasiswa aktif Setie Bantara Persada merasa kehilangan yang luar biasa. Lebih lagi sang istri dan kedua anaknya, sanak keluarga, sahabat kenalan, rekan-rekan kerja, karena beliau juga termasuk salah satu staf personalia di salah satu perusahaan, semua merasa kehilangan. Tetapi pertanyaan saya adalah begini, saudara-saudariku. Oke, secara manusiawi kesedihan itu biasa, ya. Menangis wajar. Secara psikologi kita tidak boleh melawan hakiki batin kita. Maka kita juga menerima realitas manusiawi kita. Tetapi di dalam nama Tuhan Yesus, kita harus mengimani dengan sungguh bahwa dasarnya rancangan Allah adalah bukan rancangan kita, dan rencana Allah adalah bukan rencana kita. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan? Yang penting adalah kita hanya menyampaikan amin, karena imanlah yang meneguhkan kita. Kita mengatakan amin karena kita setuju bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang fana. Hidup kita hanya sementara. Orang Jawa mengatakan mumpung ngombe, mampir minum, dan tibalah saatnya nanti kemah kediaman kita di dunia ini akan dibongkar dan Allah akan menyediakan kemah kediaman abadi di sorga. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, oleh karena itu tujuan hidup manusia adalah persiapan untuk mati dan masuk ke dalam sorga. Oleh karena itu tuntutan dasarnya adalah marilah kita berbenah diri. Marilah kita merefleksikan diri, menata sikap dan perilaku hidup kita. Karena itulah yang akan dibawa oleh kita ketika kita memasuki pintu rumah Bapa di sorga. Saudara-saudara umat beriman yang terkasih, marilah terus-menerus kita menumbuhkan semangat iman kita bahwa sesungguhnya kapan dan dimanapun saatnya kita tidak tahu, tetapi yang pasti kita akan mengalami kematian. Dan Allah Bapa telah menyediakan tempat yang layak bagi kita, sebagaimana firman-Nya yang berbunyi, Aku akan menyuruh Tuhan Putraku Yesus Kristus datang dan melihat betapa persiapan rumah Bapa di sorga, dan tiba saat nanti Dia akan datang dan mengatakan, saudara, berakhirlah sudah rencana dan ziarah hidupmu di dunia fana ini. Ucapkanlah selamat jalan dan selamat datang ke rumah Bapa di kediaman abadi di sorga. Selamat menempuh hidup, selamat merenungkan persiapanmu, dan sepasti suatu saat kita akan bersama-sama berjumpa di rumah Bapa di sorga. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.